Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan melawan ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan melawan disintegrasi bangsa maksudnya. Tentang bagaimana bangsa Indonesia melawan pemberontakan yang terjadi. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perjuangan melawan separatisme karena ideologi. Yang kedua, melawan separatis karena kepentingan. Dan yang ketiga adalah melawan separatis karena sistem pemerintahan. Yang pertama adalah separatisme karena ideologi. Ini di Indonesia terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu PKI Madiun 1948. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Yang ketiga yaitu Gerakan 30 September atau PKI. Pemberontakan yang pertama karena ideologi yaitu PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh pembentukan program RERA atau rekonstruksi rasionalisme yang dibuat oleh Kabinet Muhammad Hatta. Angkatan perang yang dibuat oleh Kabinet Muhammad Hatta yang membuat kader komunis TNI berkurang. Jadi maksudnya orang komunis itu baper karena dari pihak komunis yang menjadi TNI itu semakin sedikit, akhirnya para orang-orang komunis menjadi baper, belik gitu. Kapan terjadinya PKI Madiun 1948? Yaitu pada 18 September 1948. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu ingin membentuk negara baru, yaitu negara Republik Soviet Indonesia, dan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Indonesia kedua. Dan beliau membuat PDR atau Prom Demokrasi Rakyat, dan dipimpin juga oleh Musso. Musso adalah ketua Partai Komunis Indonesia. Indonesia tidak diam. Indonesia melakukan penumpasan dengan nama Gerakan Operasi Militer 1 atau GOM 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Separatis karena ideologi yang kedua adalah DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia. DITII terjadi di 5 daerah. Di sini ada tabel yang pertama yaitu who, where. Di sini maksudnya siapa dan di mana. Yang kedua when, kapan. Yang ketiga why, mengapa terjadi pemberontakan tersebut. Dan yang terakhir adalah penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada Kartosuwiryo yang melakukan pemberontakan di Jawa Barat. Beliau melakukan pemberontakan di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dilatar belakangi oleh ketidakpuasannya atas perjanjian Renville. Jadi si Kartosuwiryo tersebut memiliki pasukan bernama Fisabilillah dan Hizbullah. Pada perjanjian Renville, pasukan tersebut diharuskan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tetapi Kartosuwiryo tidak terima dan akhirnya melakukan pemberontakan. Tetapi Indonesia dapat melakukan penumpasan dengan cara Baratayuda dengan taktik pagar betis. Akhirnya Kartosuwiryo tertangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi di Kepulauan Seribu.
Yang kedua ada Amir Patah yang melakukan pemberontakan di Jawa Tengah dan terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Latar belakangnya masih sama, yaitu sama dengan ideologi Amir dan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Adapun penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan operasi militer Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga ada Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakannya di Makassar dan terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh KGSS atau KGSS ini adalah geng Kahar Muzakkar yang ingin memasuki APRIS. KGSS ini singkatan dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Tetapi untuk memasuki APRIS tentu harus melakukan seleksi. Tetapi di KGSS ini tidak semua masuk seleksi dan akhirnya kecewa dan melakukan pemberontakan. Tetapi pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer Tumpas. Dan yang ketiga, maksudnya yang keempat, pemberontakan DITII yang dilakukan oleh Daud Bereh di Aceh dan terjadi pada 20 September 1953. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh yang asalnya provinsi yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno dan berubah menjadi keresidenan. Aceh tidak terima dan akhirnya melakukan pemberontakan. Adapun penumpasan yang dilakukan untuk pemberontakan di Aceh ini sedikit berbeda karena tidak melalui operasi militer tetapi melalui MKRA. MKRA sendiri yaitu singkatan dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Jadi diselesaikan jalan musyawarah. Dan akhirnya Aceh statusnya kembali menjadi provinsi. Dan yang terakhir adalah pemberontakan DITII yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini di Kalimantan Selatan terjadi sekitar Oktober 1950 dan dilatar belakangi oleh pembentukan KRYT. Ibnu Hajar sendiri adalah anggota Angkatan Laut Indonesia. Jadi si Ibnu Hajar ini mempunyai geng bernama KRYT gitu kan. Terus ingin daftar menjadi Angkatan Laut Indonesia, tetapi tidak masuk karena tidak masuk. Terus si para geng KRYT ini baper gitu, jadi marah dan melakukan pemberontakan. KRYT sendiri adalah singkatan dari Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Sedikit mellow ya. Tentu Indonesia atau pemerintah melakukan penumpasan dengan cara operasi militer Juli tahun 1953. Untuk lebih mengerti atau lebih mudah mengingatnya, teman-teman bisa disingkat jadi rumusnya adalah K, kamu dihajar. Jadi K untuk Kartosuwiryo, A untuk Amir Patah, kamu bukan kamu maneh gitu. Tapi kamu adalah Kahar Muzakkar dan D ini adalah Daud Bereh dan I Hajar adalah Ibnu Hajar. Sedikit bisa mengingatnya dengan dilakukan itu ya. Terus separatisme melawan ideologi yang ketiga yaitu gerakan 30 September 1965 atau Partai Komunis Indonesia PKI.
Sebenarnya gerakan 30 September 1965 ini adalah gerakan yang sampai sekarang masih menjadi misteri siapa dalang dari gerakan tersebut, yang menewaskan 7 pahlawan Indonesia. Gerakan G30S atau PKI adalah salah satu gerakan disintegrasi bangsa yang sampai saat ini masih menjadi misteri siapa dalang dari gerakan tersebut. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam karena banyak. Jadi di sini ada beberapa versinya. 1. Jadi dalang dari gerakan tersebut adalah PKI menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Adapun yang menyebut CIA menurut Peter Dale Scott, dan ada pula yang menyebut karena konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Ruth McVeigh. Dan ada pula yang menyebut dalang dari pemberontakan ini adalah Soekarno menurut Anthony Fleck dan John Hodges, dan masih banyak lagi. Ini adalah demo saat rakyat menuntut dibubarkannya PKI. Nah, ini adalah 7 pahlawan revolusi korban kejamnya PKI. Korban gerakan atau peristiwa 30 September 1965. Ini adalah foto-fotonya. Ada Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutojo, ada Brigjen DI Panjaitan, ada Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendean si ganteng. Nah, ini ada nama-namanya. Atau teman-teman kalau mau mengingatnya bisa disingkat menjadi Susu Pahayani Paten. Su di sini yang pertama untuk Maijen Suprapto, Su yang kedua untuk Brigjen Sutojo. Pak di sini untuk Maijen S. Parman. H di sini untuk Maijen Haryono. Dan Yani di sini pasti untuk Jenderal Ahmad Yani. Pak di sini untuk Brigjen DI Panjaitan, dan Ten di sini yaitu untuk Letu PA Tendean. Al-Fatihah untuk ketujuh pahlawan revolusi ini dan pahlawan-pahlawan lainnya. Adapun perjuangan melawan separatisme karena kepentingan ini di Indonesia terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua pemberontakan Andi Ajis, dan yang terakhir ada RMS atau Republik Maluku Selatan. Separatisme karena kepentingan yang pertama adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini dilatar belakangi oleh pemanfaatannya sifat rakyat Indonesia yang mudah percaya akan ramalan. Jadi si Raymond Westerling ini, yaitu pemimpin APRA itu, mengumumkan kepada rakyat Indonesia, bakal ada Ratu Adil yang datang dan akan mendatangkan kemakmuran. Jadi Indonesia percaya kepada ramalan Jayabaya tersebut akan datangnya Ratu Adil. APRA ini terjadi pada 23 Januari 1950. Tujuan dilakukannya pemberontakan ini yaitu ingin mempertahankan tanah Pasundan sebagai negara federal dan ingin menjadikan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Pemimpinnya yaitu Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Adapun Indonesia melakukan penumpasan dengan operasi militer tahun 1950. Karena separatisme yang kedua yaitu pemberontakan Andi Ajis.
Pemberontakan ini dilatar belakangi dari penolakan kedatangan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari unsur TNI. Jadi si Andi Ajis ini menolak kedatangannya dari APRIS dari unsur TNI karena dia dulunya adalah KNIL atau Tentara Nasional Indonesia Belanda kalau gak salah. Dan pemberontakan ini terjadi pada 23 Januari 1950 di Makassar. Adapun tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah Andi Ajis ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Ya, pemimpinnya yang pasti Andi Ajis dan kawan-kawan. Pemerintah melakukan penumpasan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Alex Eppert Kawilarang pada 15 April 1950. A.E. Kawilarang ini adalah salah satu pahlawan yang melakukan penumpasan paling banyak, dan katanya Alex Eppert Kawilarang ini pernah menampar Soeharto. Dan karena separatisme, karena kepentingan yang ketiga adalah tipe RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS ini dilatar belakangi oleh penolakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penolakan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Sebenarnya negara Indonesia Timur banyak yang sudah masuk ke dalam wilayah NKRI, tetapi rakyat Maluku tersebut tidak terima, jadi melakukan pemberontakan. Pemberontakan RMS terjadi pada 23 Januari 1950. Tujuannya yang pasti adalah mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Stephen Somokil dan dilakukan penumpasan yang pasti oleh Alex Eppert Kawilarang lagi, yaitu operasi militer aja namanya. Oke, yang terakhir adalah separatisme karena sistem pemerintahan. Ini ada dua. Yang pertama PRRI atau lupa. Dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI Permesta sebenarnya ini sama, yaitu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya intinya gini, si PRRI Permesta ini kesal karena ada kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah atau antara Jawa dan luar Jawa. Kapan terjadinya PRRI? Terjadi pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dan Syarifuddin Prawiranegara yang saat itu menjadi Perdana Menteri Sumatera Barat. Dan Permesta terjadi pada 2 Maret 1957 oleh Letkol Penje Sumual di Makassar, Sulawesi. Adapun penumpasannya, PRRI ditumpas oleh Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Ada yang lucu gitu, di Permesta itu sebenarnya dibantu oleh Amerika karena ada salah satu pilot Amerika Serikat yang ditangkap bernama Elon Pope. Penumpasan Permesta dilakukan oleh Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto. Berikut ada dewan-dewan PRRI, yaitu 1. Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng di Sumatera Barat, Kolonel Maudin Simbolon di
Medan sebagai Dewan Gajah, yang ketiga Letkol Penje Sumua atau Dewan Wangun di Manado, dan yang keempat adalah Letkol Barian atau Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Nah, sekian dari saya, Sri Mulyani Sepia, kelas 12 MIA, sekolah di Madrasah Alia Nurul Falah Cililin, menjelaskan tentang perjuangan melawan ancaman disintegrasi bangsa. Berikut ada beberapa foto-foto orang-orang penting. Ini ada Amir Saripudin, Muso Manowar, SM Kartosuwiryo yang melakukan pemberontakan DITI di Jawa Barat. Terus Kahar Muzakar yang melakukan pemberontakan DITI di Makassar. Terus Teku Daud Bere yang melakukan pemberontakan DITI di Aceh. Terus ada Sumokil, Sultan Hamid, Andi Aziz. Nah, ini si Raymond Westerling. Si Raymond Westerling ini kabur di Belanda, dan di Belanda dia disambut raja gitu. Terus ada Ibnu Hajar, Saripudin Prawira Negara, Perdana Menteri Sumatera Barat Ahmad Hussein, dan juga ini dia pahlawan kita Alexander Epet Kawilarang dan teman-temannya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.